pemerintah telah memutuskan untuk menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS sampai Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi 2024 hingga Maret 2026. Kesepakatan itu merupakan hasil dari rapat dengar pendapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB dan Komisi 2 DPR pada Rabu 5 Maret lalu. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ditanyakan, karena tadi ada beberapa ada kebutuhan penempatan ASN sebagai prioritas pembangunan, kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di bulan tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Mudah ditebak, kegaduhan pun meruyak. Pasalnya, banyak CPNS yang telah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, terancam tidak berpenghasilan selama masa penantian. Tidak sedikit pula yang menyambut dengan suara sumbang, seolah melihat ada celah kebijakan salah kaprah dari pemerintah. Pertanyaannya, benarkah ini kebijakan yang keliru? Tanpa pertimbangan matang, bahkan dikait-kaitkan dengan adanya efisiensi anggaran. Sesungguhnya ini bukanlah keputusan yang gegabah, sebab Kementerian Pan-RB memastikan penundaan pelantikan CPNS 2024 ini dilakukan karena pemerintah perlu menyelaraskan data formasi, mengevaluasi proses seleksi, serta memastikan penataan pegawai non-ASN berjalan dengan baik. Kemenpan-RB juga memastikan penundaan ini sama sekali tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran. Tapi, namanya juga politik, tidak menarik kalau kebijakan yang sebetulnya merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini tidak jadi sasaran tembak kritik. Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima menampik bahwa keputusan pemerintah itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Bima berdalih, yang dimaksud penundaan itu adalah jadwal maksimal, sehingga CPNS yang sudah siap bisa saja diangkat dari sekarang secara bertahap sampai 2025. Padahal, dari rapat dengar pendapat terungkap jelas bahwa penundaan tersebut juga melibatkan wakil rakyat. Hal ini bisa dilihat dari kesimpulan yang dipaparkan usai rapat. Nah, sekarang yang jadi poin keempat dalam rangka percepatan CPNS dan pemerintahan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Tak butuh waktu lama, Presiden Prabowo pun turun tangan mengatasi polemik ini dengan menerbitkan instruksi Presiden yang intinya tetap menomorsatukan arah kebijakan demi kebaikan bangsa dan negara secara menyeluruh. Men of our time.